Rawe Rantas, Malang, Malang Putung. Semua yang menghalangi, merintangi tim nasional Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, coba kita singkirkan. Sebuah pepatah Jawa yang punya makna sangat mendalam berkaitan dengan tekad untuk melawan. Semoga saja ini bisa menjadi spirit tersendiri bagi tim nasional Indonesia dalam mengarungi putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pengundian sudah dilakukan, drawing sudah dilakukan, dan hasilnya adalah tim nasional Indonesia tergabung dalam grup C bersama dengan nama-nama negara besar Asia lainnya. Ada Jepang, ada Australia, ada Arab Saudi, ada Cina, dan ada Bahrain. Ya, baik grup A, grup B, maupun grup C, semua grup tidak mudah. Tim nasional Indonesia tidak bisa memilih lawan. Yang bisa dilakukan adalah menghadapi lawan satu persatu. Perjalanan tim nasional Indonesia ke depan jelas tidak mudah. Hal ini bisa kita lihat dari beberapa fakta menarik. Utamanya adalah deretan peristiwa pada 2024 ini. Yang pertama bisa kita lihat adalah berkaitan dengan market value. Kita bisa melihat negara-negara yang tergabung di grup C ini market value-nya untuk menentukan sebagai indikator, parameter, tolok ukur di mana seberapa besar kualitas dari negara-negara tersebut. Kita bisa melihat yang pertama adalah Jepang. Jepang di Transfermarkt, ya, kita bisa melihat bahwa market value-nya sebesar 5 triliun. Artinya ketika para pemain Jepang dikumpulkan, harga pasarnya secara kumulatif dijumlahkan, maka nilainya adalah 5 triliun. Sebuah nilai yang sangat fantastis untuk ukuran Asia tentunya, dan ini menjadi salah satu market value terbesar di Asia. Jadi melihat market value ini, tentu saja Jepang sangat difavoritkan untuk bisa menjuarai grup C dalam kualifikasi putaran 3 Piala Dunia 2026. Yang kedua tentu saja ada Australia dengan market value sebesar 670 miliar. Terus kemudian ada Arab Saudi dengan 530 miliar, ada Cina di 220 miliar, dan ada Bahrain di 159 miliar. Bagaimana dengan tim nasional Indonesia? Per hari ini tim nasional Indonesia di angka sekitar 270 miliar. Akan tetapi nilai ini tentu saja akan bisa meningkat seiring berjalannya waktu, karena memang Pak Erick Thohir, Sintayong, Pak Sumarji, ya, sudah mengatakan bahwa akan berusaha mendatangkan, menaturalisasi pemain-pemain yang dibutuhkan Sintayong dalam mengarungi round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi market value-nya akan ada potensi kenaikan. Dan pesan kita semuanya untuk PSSI dan Sintayong, tim nasional Indonesia, kalau melakukan naturalisasi, market value-nya jangan di bawah 5M atau jangan di bawah 10M. Dampaknya tidak terlalu signifikan untuk bisa memperkuat, mempertebal kualitas tim nasional Indonesia. Paling tidak di atas 50 miliar, paling tidak. Syukur-syukur bisa di atas 100 miliar atau 200 miliar. Pertanyaannya, apakah ada pemain keturunan Indonesia yang bersedia membela tim nasional Indonesia yang harganya segitu, ya, dan bisa dinaturalisasi? Ya, itulah dinamika, dilema atau kondisi hari ini tim nasional Indonesia. Tidak apa-apa, itu memang fakta yang harus kita terima. Akan tetapi kalau masih di atas ya 50 miliar sampai 100 miliar, saya pikir adalah beberapa pemain keturunan yang bisa masuk kategori, ya, dan
sesuai dengan kebutuhan Sintayong untuk dinaturalisasi. Akan tetapi kalau kita sebut nama, yang jelas kita tidak tahu persis siapa yang akan dinaturalisasi. Yang tahu adalah Pak Erick Thohir dan Sintayong. Ya, kita tunggu saja update berikutnya. Tapi satu yang pasti, Pak Erick, kalau melakukan naturalisasi pemainnya harus di atas 50 miliar agar kualitasnya nanti terhadap tim nasional Indonesia perubahannya bisa signifikan. Itu berkaitan dengan market value. Yang kedua, fakta yang kedua berkaitan dengan perjalanan negara-negara ini dalam turnamen di tahun 2024. Kita bisa melihat negara-negara yang tergabung di grup C ini juga mengikuti Piala Asia 2023 yang diselenggarakan Januari 2024. Kita bisa melihat perjalanan dari Jepang ya terhenti di 8 besar atau perempat final. Australia pun sama di 8 besar 4/4 final. Terus kemudian Arab Saudi terhenti di 16 besar. Bahrain terhenti di 16 besar. Cina tidak lolos fase grup dan tim nasional Indonesia juga terhenti di 16 besar. Jadi itu fakta yang bisa membuktikan ya kualitas dari negara-negara yang ada di grup C ini. Terus kemudian kalau kita bisa melihat perjalanan mereka di kualifikasi Piala Dunia putaran kedua ya yang menjadikan negara-negara ini lolos di round 3, kita bisa melihat fakta yang menarik juga. Jepang dan Australia menjadi juara grup ya, terus kemudian sisanya menjadi runner up ya. Jadi Arab Saudi menjadi runner up, terus kemudian Cina menjadi runner up, Indonesia dan Bahrain menjadi runner up, sehingga kita bisa melihat ya dua turnamen resmi yang diselenggarakan oleh FIFA dan AFC menjadikan mereka mencatatkan diri ya, dan ini menjadi tolok ukur sebenarnya update bagaimana mereka atau seberapa kompetitifnya mereka dalam round 3 nanti. Kalau kita bisa melihat dua fakta yang menurut saya sangat valid tersebut ya, kita bisa melihat peluang tim nasional Indonesia di luar dari kualitas tim nasional Indonesia yang pasti nanti dinamis berkaitan dengan akan adanya penambahan pemain naturalisasi. Akan tetapi kalau kita bisa lihat lawan-lawan di grup ini, sebenarnya kita bisa melihat dua negara yang berpotensi bagi tim nasional Indonesia untuk mendulang poin ya. Dua negara tersebut adalah pertandingan saat melawan Cina dan saat melawan Bahrain. Dua negara ini harus tidak kehilangan poin ya. Tidak kehilangan poin. Dua negara ini jangan sampai tim nasional Indonesia kehilangan poin. Ya, berarti kan kandang tandang ada 4 pertandingan. Melawan Cina 2 kali, melawan Bahrain 2 kali. Syukur-syukur bisa sapu bersih. Artinya 4 pertandingan, berarti 4 kali 3, 12 poin, kita sudah berada di atas angin. Ya, untuk target di peringkat ketiga. Kita sudah berada di atas angin ketika kita bisa menyelesaikan 4 pertandingan kandang tandang melawan Cina dan Bahrain. Ya, kalau misalkan seri ya, taruhlah di kandang Indonesia kita bisa menangkan, berarti ada 6 poin. Terus kemudian di kandang Bahrain atau Cina 1 poin, berarti kita mendapatkan 8 poin. Atau kalau kita bisa mencuri salah satu kemenangan di kandang mereka, berarti kita bisa mendapatkan 10 poin. 8 sampai 10 poin sampai 12 poin menjadi target utama bagi Sintayong harusnya. Dua negara ini harus jadi lumbung poin bagi tim nasional Indonesia. Kalau tim nasional Indonesia ingin berbicara banyak
di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Terus kemudian peluang berikutnya adalah pertandingan melawan Arab Saudi. Perjalanan tim nasional Arab Saudi 2024 ini kayaknya performanya agak menurun. Ya, terhenti di 16 besar Piala Asia 2023 dan hanya menjadi runner up di round 2 ini, saya pikir bukan Arab Saudi di tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya Arab Saudi menjadi salah satu kekuatan sepak bola di Asia yang sangat ditakuti, akan tetapi perjalanannya di 2024 ini memasuki round 3 ini kayaknya ada penurunan kualitas. Kayaknya kalau dilihat dari dua fakta tadi ya, market value dan perjalanan selama 2024. Jadi dengan data itu kita juga bisa ya mendapatkan poin dari Arab Saudi. Taruhlah di kandang tim nasional Indonesia kita bisa memetik hasil sempurna 3 poin ya. Terus kemudian di kandang Arab Saudi kita bisa seri ya, atau sebaliknya minimal 2 poin dapat, minimal, atau 3 poin lah, 3 sampai 4 poin, atau bahasanya gini, bertanding melawan Arab Saudi, kalau kita kehilangan poin baik di kandang maupun tandang, ini kerugian bagi tim nasional Indonesia. Kita harus dapatkan poin minimal di kandang kita. Menang 1 kali, seri 1 kali, oke. Menang 1 kali, kalah 1 kali, oke. Seri dua-duanya juga oke. Akan tetapi jangan sampai kalah dua-duanya, karena ini kerugian bagi tim nasional Indonesia melihat kualitas dari Arab Saudi hari ini. Terus kemudian ya level berikutnya yang kita sebenarnya tidak berharap banyak mendapatkan poin, akan tetapi bolehlah, kata yang dipakai adalah mencuri poin ya. Mencuri poin dari Australia dan Jepang ya, minimal saat berada di kandang Indonesia. Seri boleh, menang alhamdulillah, kalah ya sesuatu yang wajar mungkin ya. Tapi kita akan bisa melihat dinamika tersebut setelah ada penambahan pemain tim nasional Indonesia, naturalisasi tentunya. Akan tetapi melawan Australia dapat poin itu alhamdulillah ya, menang. Seri itu syukur, kalah sebenarnya juga tidak apa-apa kalau melihat kekuatan tim nasional Indonesia hari ini, apalagi melawan Jepang. Jepang yang notabene difavoritkan di grup ini tentu saja akan berbuat maksimal mungkin, karena ini adalah levelnya merebut jatah tiket menuju Piala Dunia. Jadi Jepang juga akan tetap menampilkan permainan terbaiknya. Itu beberapa peluang yang bisa kita lihat berkaca dari kualitas lawan-lawan di grup C ini. Jadi kita bisa melihat berdasarkan data, terus kemudian kita elaborasi untuk bisa melihat peluang dengan negara mana, bertanding dengan negara mana saja yang berpeluang mendapatkan poin. Nah, nanti kita akan bisa melihat skenario-skenario itu pada part 2, di mana tim nasional Indonesia kalendernya adalah ya, pertama nanti akan bertanding melawan Arab Saudi di kandang Arab Saudi, tentu menarik ini. Terus kemudian 10 September tim nasional Indonesia akan menjadi tuan rumah ya, melawan Australia, bermain di Surabaya kayaknya ya, di Gelora Bung Tomo. Kita akan coba lihat di part 2 berkaitan dengan upaya mendapatkan poin ya, dilihat dari kalender agenda bertanding tim nasional Indonesia di round 3 nanti.